Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anggit. Selamat pagi. Mohon maaf pada hari ini saya mengganggu waktunya sebentar di sela Ya, kesibukan Ibu. Mungkin pagi hari ini Ibu punya aktivitas, tapi saya mohon maaf sekali lagi ganggu waktu Ibu sebentar. Mungkin perbincangan kita kali ini hanya paling lama itu 15 menit pula. Lama. iya, Eh, iya. Kalau tidak keberatan, Ibu bisa memperkenalkan diri ya. Ibu ini menjabat sebagai kepala di SD mana Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama Anggit Martiana, tempat tugas SDN 3 Sukamerang, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Ya, Sudah berapa lama Bu jadi kepala sekolah? baru 7 bulan mungkin Pak, 7 bulan. 8 kalau sekarang ya, mulai Masa. dari Oh, Juli oh iya iya. Juli Belum satu. 2022 ya. Oh iya, belum 1 tahun ya Bu ya. Di Iya, tahun-tahun iya. ajaran sekarang ya Bu ya. Berarti Iya, tahun baru tahu. ajaran sekarang mungkin Ibu sudah bisa menandatangan ijazah ya. Iya, baru Mungkin ada pertama kali. berapa permasalahan atau beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ibu Iya, santai aja ya jawab sesuai pemahaman Ibu, sesuai kenyataan di lapangan. Dan pertanyaan ini tentang mungkin dalam selama 8 bulan ini Ibu sudah dihadapkan dengan berbagai masalah di lapangan, iya, atau baik itu masalahnya itu yang sangat menyulitkan untuk Ibu dalam memutuskannya, karena mungkin di salah satu pihak keputusan itu menyangkut dua pilihan yang berat gitu, iya, yang sama-sama penting gitu. Nah, dalam menyikapi itu, apakah Ibu pernah mengalami seperti hal demikian gitu? Jadi ada satu keputusan yang yang menyudutkan Ibu harus memilih satu kondisi, nah, di mana kondisi itu baik kedua-duanya benar atau mungkin ada salah satunya yang salah. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi tentang masalah dilema ini? iya. Eh, Iya pernah Pak. Saya pernah mengalami hal itu dalam kurun waktu 7 bulan itu Mm-mm. sudah ada mengalami hal itu. Mungkin Mm-mm. untuk mengidentifikasinya, mungkin pertama kita harus mengetahui dulu apa itu dilema etika ya, kalau Iya, kalau nggak salah. betul Ya, betul Bu. nah itu pengertian itu dulu mungkin lebih didalami dulu seperti itu sehingga kita bisa membedakan mana yang termasuk dilema etika yang Mm-mm. kedua-duanya masalah itu benar Betul atau betul. antara benar dan salah. Nah, setelah kita memahami itu baru kita Mm-mm. bisa mengklasifikasikannya mungkin Pak. Iya Intinya iya iya. seperti itu. Jadi jika dua-duanya benar itu masuknya dilema etika, Ibu ya. Iya, Jika iya. ada salah satunya yang melanggar aturan atau salah itu bujukan Bujukan moral moral mungkin gitu ya ya. Pak. Iya, iya. Nah, jadi Ibu sudah bisa membedakan mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Bujukan moral, iya. Iya Nah, iya. mungkin itu dipahami dulu Iya. kedua-duanya baru nanti Mm-mm. diidentifikasi baru mana Iya. yang termasuk itu, ya. Nah, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau Ibu dihadapkan dalam dilema etika, Bu. Jadi tatkala Iya, kedua-duanya benar, Ibu harus memutuskan. Nah, gimana cara Ibu mengambil iya, keputusannya? iya. Eee, Mungkin untuk itu Pak dilihat dulu permasalahannya, eee, kalau dua-duanya benar kemudian dua-duanya mengandung nilai kebajikan, mungkin, eee, diambil dari berapa banyak kebermanfaatannya Hmm, dari mm-mm.
dari untuk berbagai pihak, mungkin itu Pak yang saya ambil, salah satunya dari kebermanfaatannya, diambil Jadi salah yang satu paling dulu bermanfaat yang Ibu manfaat, nah ambil. itu yang diambil, ya kalau Heeh, dua-duanya benar, nah betul, seperti itu betul, mungkin, betul. ya. Jadi Ibu melihat dari segi kemanfaatan. Ya. Ya, dari segi Langkah-langkah atau kebermanfaatan. prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani masalah-masalah yang dilematis tersebut? Langkah-langkahnya, Bun. Ya, mungkin yang pertama mengenali dulu Pak nilai-nilai yang ada pada permasalahan itu, ya. Nah, kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu. Kemudian yang ketiganya mengumpulkan fakta-fakta yang Hmm. ada. Nah, setelah itu pengujian kebenarannya mungkin Pak, apakah itu termasuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum. Nah, itu seperti itu sehingga nantinya pengambilan keputusannya itu apakah melanggar hukum atau tidak. Nah, kemudian membuat keputusan, setelah itu membuat Hmm. keputusan, Pak. Ya. Iya, bagus Bu ya kalau melihat langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah hampir mendekati prosedur yang semestinya ditempuh dalam menghadapi dilema etika. Terus yang berikutnya Bu, hal-hal apa Ya. saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang pertama mungkin mengetahui dulu kelebihan dan kekurangan tentang keputusan yang akan diambil. Hmm. Nah, eh, dari keputusan yang akan diambil mungkin Pak itu Hmm. kemudian ada jeda waktu untuk mengambil keputusan itu. Mungkin Iya, iya, itu 3 poin yang bisa ya. iya. Berikutnya Bu ya, mungkin dalam memutuskan suatu dilema etika itu pasti ada tantangannya Bu ya, pasti. Iya, Nah, iya. kira-kira tantangan dalam mengambil keputusan itu menurut Ibu apa di lingkungan Ibu? Iya. Pertama mungkin Pak, tekanan dari luar Pak, Mm-mm. tekanan dari luar. Nah itu yang menurut saya berat untuk mengambil keputusan, ada tekanan-tekanan dari luar. Kemudian yang keduanya ketidakmampuan diri untuk apa ya, mengambil atau bertindak tegas mungkin yang kedua itu, Mm-mm. ya. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang kurang mungkin Pak ya itu. Kemudian mungkin itu saja Pak, 3 aja. Ya, yang Hmm. pertama adanya tekanan dari luar, Tekanan dari kemudian luar, ketidakmampuan ketegasan untuk ya. bertindak tegas. Ya, Mm-mm. ya, Mm-mm. seperti itu. Ya terus Bu berikutnya, apakah dalam menentukan mengambil keputusan itu apakah secara spontan atau Ibu punya jadwal khusus? Untuk jadwal khusus mungkin tidak ada, mungkin Pak ya. Sekarang yang bertindak secara spontan, mungkin diambil secara spontan itu dilihat dulu dari kasusnya. Kalau kasusnya bisa langsung diambil keputusannya secara spontan ya tidak terlalu berat mungkin langsung saat itu Hmm. juga, tetapi kalau ada yang membutuhkan waktu mungkin itu dipikirkan dulu tapi tidak terjadwal secara khusus mungkin Pak, seperti itu. Ya. Kira-kira nih Bu, faktor-faktor apa saja atau siapa yang eh, berperan bisa membantu dalam pengambilan keputusan ini? Ya, mungkin yang pertama adalah kalau di lingkungan sekolah, pihak-pihak yang ada di sekolah dulu Pak, Mm-mm. yaitu mungkin kemudian antara guru mungkin itu, komite sekolah juga kalau bisa dilibatkan, kemudian bisa juga meminta bantuan kepada orang yang lebih profesional mungkin Pak itu, yang Hmm. dilibatkan dalam itu. Iya, iya. Jadi dalam Ya, pengambilan keputusan itu Ibu tidak serta-merta memutuskan secara pribadi ya, Bu. Mungkin ya melibatkan tidak, orang lain. ya.
Tapi Iya, ada kalanya melibatkan ibu memutuskan langsung secara pribadi kalau itu pribadi. ya kalau misalkan masalahnya tidak terlalu rumit atau bisa ditangani sendiri, Oh tidak iya melibatkan iya. orang lain, ya Ya, seperti itu. Bu. Ini perbincangan ini masih asik ya, Bu, tapi Mhm. saya kira cukuplah untuk sementara. Dan sebagai pertanyaan terakhir untuk menutup perbincangan kita kali ini, kira-kira dari perbincangan kita ini apa pembelajaran yang bisa Ibu peroleh? Ya, mungkin Pak sebagai seorang pemimpin itu kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan, Mhm. karena keputusan itu nantinya akan dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya, mungkin itu, Mhm. Pak. Betul, ya betul Jadi betul harus sekali. hati-hati. Ya Apalagi harus kita hati-hati. ya sebagai pemimpin pasti ujung tombak dari keputusan sekolah itu pasti kita ya sebagai kepala Iya, kepala sekolah, dan itu akan mempengaruhi budaya sekolah kita dengan kebijakan yang kita ambil itu untuk kedepannya. iya, Ya, iya, terima seperti kasih itu. Bu sekali lagi. Ya, Alhamdulillah sama ini perbincangan kita kali ini ada manfaatnya bagi saya, menambah juga wawasan bagi amin. saya, dan semoga Amin, amin. ibu diberi kesehatan, diberi apa tadi Hmm. karena ibu kekurangannya kurang tegas ya. Iya, mungkin itu kelemahannya, Pak. Susah untuk susah Mudah-mudahan untuk bersikap tegas ya, iya, seperti itu. sifat tegas itu bisa muncul secara perlahan dari jiwa ibu sehingga akan muncul apa pemimpin-pemimpin meskipun dari kaum Hawa yang bisa bertindak secara bijaksana. Terima kasih Bu Amin, atas amin. waktunya. Ya, sama-sama, Mohon Pak. maaf telah mengganggu, dan akhir kata Tidak apa-apa, Pak. Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mongga selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat pagi Bu. Pagi, Pak. Mohon maaf nih Bu, sebelumnya saya telah mengganggu aktivitas Ibu, meskinya hari ini Ibu liburan ya, mungkin jalan-jalan dengan keluarga, tapi saya ganggu ini untuk kepentingan wawancara sebentar Bu ya. Tidak mungkin waktu yang kita butuhkan untuk wawancara ini sekitar 12 menitan Bu, insya Allah. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Kebetulan lagi ada di rumah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin mengonfirmasi dulu tentang identitas Ibu, bahwa Ibu ini Bu Jubaidah ya, Bu Jubaidah. Ya, ya, Pak. Bu Jubaidah, sarjana pendidikan. Ibu ini memegang jabatan sebagai kepala sekolah di SDN 1 Mekaraya, yang dulunya SDN 1 Sukamaju, sekarang pindah tugas ke SDN 1 Mekaraya. Ya, kalau boleh tahu Bu, berapa tahun Ibu pengalaman menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah ya sekitar diangkat tahun 2015, Pak. 2015. 2015 Ya, ya, pelabuhan berarti Riau. sudah 8 tahunan ya Bu ya? Ya, 8 tahunan, Pak. 8 tahun. Nah, mungkin Bu dalam 8 tahun itu bukan mungkin lagi ya, Ibu sudah mengalami berbagai masalah, dan masalah itu harus Ibu yang putuskan dalam Ya. 8 tahun itu. Tapi dalam masalah itu mungkin Ibu sudah menemukan di antaranya ada yang masalah yang dihadapkan dengan dilema etika atau keduanya benar. Mungkin juga Ibu dihadapkan dengan bujukan moral, di mana hampir sama sebenarnya dengan dilema etika, tapi ini antara benar dan salah gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu cara membedakan antara kedua dilema tersebut, antara dilema etika dan bujukan moral? Ya. Ya, tentu saja, Pak, kalau misalnya masalah dilema tentu saja ada ya tiap sekolah. Ya. Dalam kebijakan saya sebagai kepala sekolah tentu saja tidak bisa memutuskan sendiri kaitannya dengan
moral dan etika, ya tentu saja ada solusinya bisa dengan cara dimusyawarahkan dengan guru, ya Pak, misalnya saja bisa dengan komite kalau memang itu permasalahannya agak berat. Dari segi pelanggaran hukum tentu saja ada ya Pak ya, tapi di sini ada pelanggaran hukum yang kaitannya dengan bujukan moral ya Pak. Jika tidak ada yang melanggar hukum termasuk dilema etika gitu ya Pak. Jadi kalau yang melanggar hukum itu termasuknya bujukan moral ya Bu ya? Ya, Pasti ya. hati kecil kita itu menolak ya Bu ya. Oh ini salah, ini seharusnya tidak saya lakukan. Tapi terkadang Pak. kita dihadapkan hal-hal seperti itu dalam kenyataan ya Bu ya. Nah itu mungkin betul sekali Bu, itu termasuk ke dalam bujukan moral gitu. Tapi kebanyakan yang Ibu hadapi mungkin di lapangan bukan bujukan moral tapi dilema etika mungkin Bu ya. Antara dua masalah yang kedua-duanya benar gitu. Nah, tatkala Ibu menghadapi saling berkaitan ya tentu saja Pak ya. Ya pasti moral dan Bu. etika ini berkaitan saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Nah, tatkala Ibu menghadapi sebuah situasi di mana harus menentukan suatu perkara yang kedua-duanya benar gitu. Ada masalah nih Bu nya, kedua-duanya pilihannya benar gitu. Itu yang dinamakan dilema etika itu. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya di sekolah? Tentu saja kalau misalnya ada kedua-duanya itu memang moral dan etika itu benar, di sini kami memilih mana yang paling diprioritaskan Pak dari moral dan etika tersebut, mana yang paling urgen gitu, yang paling dahulukan gitu Pak. Jadi melihat yang paling urgen ya Pak, ya. Jadi Ibu mengambil yang paling penting gitu Bu ya. Ini paling penting, tentu masalah itu pasti ada banyak ya Pak ya. Tapi yang mana yang harus diprioritaskan, yang paling urgen yang harus masalahnya dipecahkan terlebih dahulu gitu Pak. Iya. Dalam langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani masalah-masalah yang dilematis seperti ini Bu? Jadi langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah tentu saja di sini kami selaku di pihak sekolah, langkah setiap moral dan etika itu tentu saja ada yang mengambil langkahnya manfaatnya dari hal tersebut Pak. Manfaatnya dari hal tersebut. Lihat dari kepentingannya, yang kedua Ibu melihat segi manfaatnya. Ya, segi manfaatnya. Jadi menentukan langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah Ibu melihat sebagai apa manfaatnya, sebesar apa manfaatnya. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ataupun untuk kasus di mana salah satunya ada yang benar atau salah? Tentu saja tadi katakan oleh Bapak antara dilema dan etika ya. Tentu saja ada yang salah satunya ada yang benar, ada yang salah ya. Yang terima oleh kami ya di pihak sekolah ya, pihak sekolah tentu saja ada yang masalah yang muncul setelahnya Pak. Ya, jadi yang dianggap Ibu efektif itu gimana Bu? Ya, kami terima oleh pihak sekolah yang tidak ada masalah yang diterima oleh sekolah, pihak sekolah, dan tidak ada masalah setelahnya. Iya. Yang muncul. Jadi keputusan itu diterima oleh semua warga sekolah. Kemudian setelah Ibu putuskan itu tidak ada masalah yang mengikutinya. Tidak ada masalahnya. Sukses tanpa ekses. Sukses tanpa ekses. Iya. Ya, berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan selama ini dalam mengambil keputusan untuk Ibu? Dalam hal mengambil tantangan dalam tantangannya keputusan, Bu, ya pada kasus-kasus dilematika, tentu saja di sini kedua-duanya benar ya. Berarti kami memutuskan suatu masalah itu tanpa satu masalah ya. Memutuskan suatu masalah tanpa satu masalah. Ya. Jadi yang menjadi tantangan adalah
Ibu harus bisa Memutuskan suatu memutuskan. masalah, ya, tanpa satu masalah. Oh, tanpa muncul ada masalah yang lain. Ya, 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 betul masalah yang sekali, Bu. lain. Gitu. Kalau kita Ya, mengambil keputusan terus muncul masalah yang baru, repot ya, Bu ya. ya, semakin bertambah. Semakin Tentu bertambah. saja di sini kita harus mengambil kebijakan betul-betul, kebijakan dari pihak sekolah, ya berarti harus betul-betul dimusyawarahkan, Pak. Ya, Mungkin ya, ya. dimusyawarahkan dengan mengambil hal yang matang, jangan sampai ada keputusan kami dari pihak sekolah sudah selesai masalah, timbul lagi masalah lagi gitu. Iya, betul. Itu tantangan yang Ibu rasakan ya, Bu ya. Jadi Ya, tantangannya ya, adalah harus bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. tanpa ada masalah lagi, masalah lain. Tanpa ada masalah. Ya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema atau tidak, Bu? Kalau misalnya ada kasus atau dilema, tentu saja ada yang mungkin bisa diselesaikan mungkin secara langsung ya Pak ya. Ya. Atau juga mungkin di sini pihak sekolah ada yang diselesaikan dengan cara rapat bulanan, rutin bulanan Pak, rapat di sekolah gitu. Jadi ada jadwal masalah tertentu ya, Bu? Ada masalah yang saat itu juga bisa diselesaikan, mungkin masalahnya yang tidak begitu berat, mungkin ya Pak ya. Ya. Ada juga masalah yang harus dimusyawarahkan pada rapat dinas bulanan, barangkali begitu Pak. Iya. Saya melihat di sini Ibu ada jadwal berarti ya, ada jadwal rapat bulanan. Iya, ada jadwal Pak. Itu dilakukan setiap kapan, Bu? Setiap 1 bulan sekali, setiap ada pelaksanaan rapat dinas bulanan dari Korwil Pak. Saya langsung bisa menyampaikan hasil rapat tersebut di sekolah, itu rapat dinas bulanan di sekolah Pak. Iya, sambil membahas kalau ada masalah sambil mencari solusi ya Bu dari masalah. Iya Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah ada jadwal dan itu rutin ya Bu setiap bulan. Insya Allah Pak, rutin kalau memang tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu acara tersebut ya Pak. Kadang-kadang kita itu program sudah ditentukan, mungkin ada hal-hal lain yang dapat mengganggu acara tersebut Pak. Iya. Untuk bulan ini sudah ada Bu? Sudah rapat belum Bu? Barangkali sudah ada jadwal Pak. Ini dari Korwil sudah rapat bulanan untuk bulan ini. Ya, berarti setelah rapat Korwil Ibu langsung nanti menyampaikan di sekolah ya? Iya. Ya, untuk selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, yang tadi saya bilang bahwa keputusan di sekolah, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya Pak ya. Tentu saja permasalahan di sekolah itu menyangkut warga sekolah. Tentu saja di sini ada satu masalah saya rembukan atau musyawarahkan dengan meminta masukan dari guru-guru ya Pak ya, apalagi misalnya kebijakan atau juga misalnya pengawas kan ya senior kita meminta masukan-masukan dari pengawas atau juga guru di sekolah Pak, bagaimana cara untuk mengambil solusi permasalahan tersebut gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang atau ada kalanya Ibu meminta bantuan kepada pengawas ya Bu sebagai atasan Ibu langsung. Memang kalau permasalahan di sekolah ya begitu agak rumit ya Pak ya. Mungkin ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara di sekolah atau juga minta bantuan kepada ya selaku orang tua kita gitu Pak, atasan kita gitu. Iya. Yang diakui mungkin saja di sini yang diakui oleh komunitas Pak, diakui oleh komunitas ya. Ya betul Bu. Dan yang terakhir mungkin Bu ya, pertanyaan dari saya dari wawancara ini, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi tentang cara pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema, mungkin apa yang bisa Ibu peroleh pelajaran dari pembicaraan kita kali ini? Tentu saja yang banyak manfaatnya ya, kalau kita mengambil kebijakan untuk memutuskan suatu masalah, tentu saja kita memutuskan suatu masalah dengan bijak ya Pak.
Dengan bijak berarti artinya dapat diterima oleh semua pihak tanpa ada efek samping gitu ya Pak. Iya. Jadi semua pihak itu dapat menerima kebijakan kita atau putusan kita. Gitu. Iya, betul sekali Bu. Memang susah ya memunculkan sebuah keputusan di mana keputusan itu harus bisa diterima oleh semua pihak gitu Bu. Ya, kalau ada misalkan satu pihak yang tidak menerima, mungkin akan timbul masalah baru ya Bu. Betul Pak. Itu yang paling riskan kadang-kadang kita karena setiap orang kan beda-beda argumentasi ya Pak ya. Iya. Kadang permasalahan ada tidak sama gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan Bu, apa yang telah kita bicarakan ini menambah wawasan bagi kita, terutama dalam cara kita menyikapi sebuah masalah dan cara kita membuat suatu keputusan yang bijak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Dan salam juga untuk keluarga. Semoga Ibu diberi kesehatan dan juga Ibu diberikan kesuksesan dalam memimpin sekolah yang Ibu pimpin. Terima kasih Bu atas waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ujang. Mohon maaf pada kesempatan hari ini saya mengganggu waktunya sebentar, mungkin pada saat ini enaknya Bapak lagi istirahat ya, tapi terganggu waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf. Adapun maksud saya memanggil Bapak ke Gimit ini yaitu untuk melakukan wawancara Pak. Sebagaimana saya ketahui bahwa Bapak adalah sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan, dalam hal ini yaitu sebagai kepala sekolah di SDN 1 Girijaya, betul ya Pak? Iya betul. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kurang lebih sudah 6 tahun. Dari mulai 2015. 2016. Memang betul dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan ini atau sekolah ini, satuan pendidikan. Kita sering dihadapkan pada bujukan moral atau dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti gampang memilihnya karena dihadapkan pada benar atau salah. Iya, betul Pak. Iya, benar atau salah. Akan tetapi di lain kita dihadapkan pada dilema etika. Iya. Itu sangat sulit kita putuskan. Dalam hal ini tentu kita harus berpatokan pada pandangan Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan prinsip atau pratap. yakni engarso sung tulodo eng madya mangun karsa dan serta tuturi handayani. Iya. Mantap. Ya. Itu diantaranya. Iya. Selain prinsip-prinsip pada pengambilan keputusan pada dilema-dilema tersebut. Kalau kita menghadapi dilema tersebut. Berarti dengan demikian jelas Bapak sudah bisa membedakan mana yang dinamakan bujukan moral, mana yang dinamakan dilema etika ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam mengambil keputusan tatkala menghadapi dilema etika, Pak? Pada prinsipnya
kalau kita menemukan dilema etika tersebut, kita harus berpatokan pada prinsip-prinsip berdasar. Kalau kita mengambil keputusan itu harus kita berdasar pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Di antaranya itu prinsip yang biasa kami lakukan di SD 1 Girijaya. Yang pertama adalah prinsip berpikir berbasis pada hasil. Atau kita kenal, atau kita dalam kata lain yaitu melakukan demi kebaikan banyak orang. Yang kedua yakni prinsip dalam diri, atau dengan kata lain menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri tadi, atau yang dikenal dengan berpikir berbasis peraturan. Itu kedua itu. Yang ketiga adalah prinsip yang kita kenal berpikir berbasis rasa peduli. Itu perlu kita. Jadi yang ketiga itu peduli. Jadi melakukan apa yang kita harapkan demi orang lain. Kita harus peduli terhadap orang lain. Jadi ada 3 prinsip kalau kita untuk memilih, menentukan, apabila menemukan dilema etika tersebut yang susah kita Jadi berdasarkan prinsip ambil. Yang 3 tapi ada prinsip tadi yang harus prinsip tadi diantaranya tadi yang tadi telah disebutkan. Disebutkan tadi. Cukup jelas, Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa, atau dalam kata lain skala prioritas. Jadi skala prioritas tergantung urgensinya atau melihat urgensinya. Boleh itu dari 3 tersebut. Selain dari prinsip tadi pastinya Bapak mengedepankan skala prioritas ya, Pak. Dengan skala prioritas tentunya. Untuk selanjutnya, Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani masalah-masalah yang dilematis tersebut? Untuk menangani dilema-dilema etika tersebut, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Sebenarnya kalau diuraikan, kalau biasa, Bapak ada 9 kurang lebih langkah yang diambil untuk menangani, untuk menyelesaikan dilema tersebut. Yang pertama adalah mengenali nilai yang saling bertentangan tersebut. Itu pertama, mengenali. Yang kedua, tentukan siapa pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Itu langkah-langkahnya. Jadi pertama mengenali, kemudian menentukan siapa yang terlibat ya, Pak. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya pengujian benar atau salah, atau dengan kata lain itu dilakukan mengenai uji regulasi atau standar standar profesional atau uji intuisi. Itu bisa lah. Itu kan. Kemudian ada juga pengujian menggunakan 4 paradigma. Benar lawan benar. Kemudian selanjutnya susah mengucapkan. Investigasi lah gitu. Maaf orang Sunda nih susah. Investigasi. Jadi opsi dilema. Jadi untuk hal tersebut. Kemudian buat keputusan agar dilema itu sampai pada apa yang kita harapkan penyelesaiannya. Itu jadi sehingga nanti kita dapat membandingkan nanti pada terakhir dapat membandingkan segi manfaatnya dari hasil penanganan masalah tersebut. Wah, mantap, Pak, lengkap sekali, Pak. Jadi ada 9 langkah. Bagaimana? Jelas atau kurang?
Maaf ya. Untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini atau hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah atau dalam menentukan pengambilan keputusan? Yang paling efektif nih Pak. Jadi yang paling efektif ya tadi kita berpatokan pada prinsip. Ya berpatokan pada prinsip yang penyelesaian masalah yang sudah dijelaskan tadi, yang 3 poin tadi. Yang pada akhirnya kan nanti tentunya yang diterima oleh semua pihak dan tidak ada masalah yang muncul di kemudian atau muncul setelahnya. Jadi mengatasi masalah jadi tanpa masalah. Jadi pada prinsip dan yang tentunya pada akhirnya itu yang dapat diterima oleh semua pihak. Iya. Dan tidak ada masalah yang muncul di kemudian hari. Jadi seperti pegadaian ya Pak? Iyalah boleh. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya boleh. Itu seperti itulah. Wah, mantap sekali nih. Terus berikutnya Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut kadang-kala Bapak dihadapkan dengan tantangan ya Pak ya, dengan tantangan atau hambatan-hambatan. Kira-kira yang menjadi tantangan Bapak selama ini tatkala mengambil keputusan apa saja? Yang menjadi tantangan ya? Ya. Tentulah kalau kita menyelesaikan suatu dilema utamanya yang telah disebutkan tadi, dilema etika, tantangannya memang sangat besar. Itu kadang-kadang kita ada berbagai paradigma yang kita hadapi. Tentunya kan masalah itu prinsip individu. Kadang-kadang jiwa kita itu melawan apakah ini yang diputuskan itu akan menimbulkan kebaikan atau menimbulkan masalah di kemudian. Tapi pada prinsipnya memang kalau kita ingin memutuskan suatu masalah itu tentunya tanpa menimbulkan masalah baru. Nah itulah tantangannya itu. Sementara pada tantangan dilema etika ini kan ada kita harus paradigma jangka pendek melawan jangka panjang gitu kan. Kemudian ada paradigma individu melawan masyarakat, paradigma keadilan melawan rasa kasihan, juga ada paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Itu tentunya tadi ya kita sangat berat dalam memutuskan tersebut tentu. Ya, tapi ya itu tentunya membutuhkan suatu masalah tanpa ada masalah di kemudian hari. Sangat berat tentunya. Terus dalam pengambilan keputusan tersebut apakah Bapak bisa melakukannya secara spontan atau harus ada jadwal tertentu, Pak? Tentunya kalau ada suatu kasus kan kasus itu kita lihat kan ada kasus yang perlu diselesaikan secara spontan. Tentu kalau ada kasus yang perlu penanganan jangka panjang tentu kita buatkan jadwal. Jadi dalam hal ini itu tergantung kasus. Kasus yang perlu ditangani langsung kita tangani. Tapi kasus yang bisa perlu ada tahapan-tahapan dalam penyelesaiannya tentu kita buatkan jadwal. Itu barangkali. Di sekolah Bapak kira-kira ada jadwal tertentu tidak Pak untuk pertemuan rutin misalkan? Pertemuan rutin kalau di sekolah Bapak itu, sekolah saya itu ada pertemuan tertentu kita kalau tadi ada masalah tadi ya awal bulan atau akhir bulan. Awal bulan lah biasanya kita lakukan itu awal bulan untuk dengan guru-guru dewan guru itu kan untuk melihat apakah ada dilema-dilema yang telah kita bahas tadi. Serta penyelesaiannya. Iya, Pak. Terus yang selanjutnya Pak nih, adakah seseorang yang Bapak anggap sebagai panutan atau faktor-faktor yang bisa mendukung Bapak tatkala pengambilan keputusan? Iya, tentu di suatu sekolah tentu kan ada yang kita tuakan.
Itulah. Jadi yang kita tuakan itu sangat membantu untuk kelancaran penyelesaian masalah, atau dengan kata lain kebijakan dari senior yang sudah diterima dan diakui oleh komunitasnya. Ya Pak. Jadi tetap kita pasti Iya. ada yang senior atau orang yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan pasti sudah Mendidik, ya, mendidik pengalamannya siswa ya Pak ya, tentunya. dan Iya, solusi-solusinya yang juga mendalam. sudah teruji ya Pak ya. Gitu. Teruji sudah punya pengalaman itu. Iya. Terus yang terakhir Pak nih, sebenarnya perbincangan kita ini sangat masih masih hangat gitu, masih seru nih. Tapi berhubung waktunya, Iya. saya Iya, mungkin iya. mengajukan pertanyaan yang terakhir. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak peroleh dari perbincangan kita kali ini, Pak? Ya. Pembelajaran dari pertemuan ini ya barangkali. Iya. Ya. Dari pertemuan ini. Ya, dari pertemuan ini. Mulai ya dari pertemuan ini tentu ada beberapa hal pelajaran yang dapat petik dari pertemuan ini. Pertama, kita tahu itu dilema di suatu sekolah, di satuan pendidikan tentu ada dilema yang perlu kita tangani dengan baik, ya. Dan bahkan dilema tersebut kita harus memutuskan dengan bijak serta dapat diterima oleh semua pihak tanpa ada ekses yang berarti. Itu barangkali. Kemudian juga kan pada pertemuan ini kita sharing lah, bisa tahu apa dilema etika atau dilema moral gitu kan. Moral ya. Ada. Iya. Jadi moral itu lebih mudah, tadi sudah disebutkan. Bujukan moral lah dengan kata lain. Itu barangkali. Jadi alhamdulillah pada pertemuan ini ada beberapa manfaat. Yang terutama lah kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan itu harus memutuskan secara bijaksana. Sebab suatu keputusan tanpa diambil dengan bijak, kita itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya. Itu barangkali. Iya. Terima kasih sekali Pak saya di atas, ya sama-sama atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Iya, boleh. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat dan amin. Untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dulu Pak untuk wawancara kali ini, dan akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah hadirin yang berbahagia, setelah kita menyimak dari wawancara yang telah dilakukan tadi dengan 3 kepala sekolah hebat di lingkungan Kecamatan Kersamana, yang salah satunya yaitu Bu Jubaidah sebagai kepala sekolah saya sendiri di SDN 1 Sukamaju, tapi kebetulan belum lama ini beliau dimutasikan ke SDN 1 Mekaraya. Adapun simpulan dari wawancara 3 tadi, kita bisa menyimak bahwa ada kesamaan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berupa masalah dilema, baik itu dilema etika atau bujukan moral, yang kebanyakan dilema etika, mereka kebanyakan memutuskan untuk membuat keputusan secara spontan, karena mungkin itu perkara atau kasusnya sering terjadi dan jawabannya sudah teruji secara publik, dan kemungkinan juga itu dari masukan juga dari pihak-pihak stakeholder yang ada di lingkungannya, baik dari guru senior ataupun dari pengawas. Itu jawaban yang mereka anggap bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang kedua, dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan suatu jawaban yang sangat memuaskan dari responden Kepala SDN 1 Girijaya, yaitu Pak Ujang, di mana beliau sudah mengedepankan dalam mengambil keputusan atau dalam memutuskan suatu masalah atau suatu dilema etika itu
sudah menempuh 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga menggunakan 9 langkah pengujian. 9 langkah pengujian. Jadi dalam menyelesaikan masalah beliau, yaitu Pak Ujang Jamaluddin, sudah mulai menerapkan konsep-konsep dalam memutuskan suatu masalah. Adapun dalam rencana ke depan dari ketiga responden yang tadi saya wawancarai, yaitu mereka ingin ke depannya lebih bijak lagi dalam memutuskan suatu hal dan juga dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai stakeholder supaya bisa mengambil keputusan yang di akhirnya atau setelah memutuskan keputusan tersebut tidak ada masalah yang berlanjut. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu tujuan mereka ke depannya. Adapun untuk diri saya sendiri, saya juga dari pembelajaran atau dari sesi wawancara ini, saya mengambil hikmah atau pelajaran bahwa betul sekali kita harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu keputusan yang secara spontan, di mana keputusan secara spontan ini bisa kita dapatkan dari keputusan-keputusan atasan-atasan kita atau senior-senior kita yang sudah teruji secara publik, yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan dalam menyelesaikan masalah itu tentunya kita harus berprinsip pada bahwa keputusan itu harus berpihak pada warga sekolah kita, yang selanjutnya bahwa keputusan itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah kita, dan yang terakhir bahwa keputusan yang kita ambil harus bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari. Mungkin itu refleksi dari kegiatan wawancara kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.